hidup tenang, kata dia. Nah, mendengar ancaman itu, Parjo malah bingung di situ, Wak. Dia nanya ke sosok ini, masih dalam mimpi ya. Dia nanya lah, kamu ini siapa? Rumah apa yang kamu maksud nih? Sosok tuh bilang lagi, sebenarnya aku adalah penghuni rumah ini sejak ribuan tahun lalu. Tapi setelah kamu datang tanpa minta izin, pasukanku merasa terusik hingga mereka memilih untuk pindah dari sini. Nah, terus mau kamu apa? Kata Parjo lagi. Terus mau kamu apa? Apa yang bisa saya lakukan nih? Aku mau pasukanku kembali lagi ke sini. Beri kami tempat tinggal di sini. Dan sebagai balasannya kami akan menjagamu dan juga keturunanmu nanti, kata dia. Nah, dengar permintaan itu sebenarnya Parjo ini nggak setuju, Wak. Tapi entah karena dorongan apa, tiba-tiba aja Parjo ini bilang, ya udah ya, aku setuju, kata dia. Nah, dengan disetujuinya kesepakatan dalam mimpi itu, Wak, mereka pun secara resmi terikat dengan perjanjian goib, Wak. Setelah mendengar cerita dari Parjo, ya si Suri ini marah. Ya Allah, Mas, kamu kok bisa-bisanya melakukan perjanjian sama setan, katanya. Gimana nanti nasib keluarga kita? Ih, maafin aku, Bu, maafin aku juga nggak tahu nih kenapa aku mengiyakan permintaan mereka, orang dalam mimpi kok. Nah, mendengar perdebatan antara Parjo sama Suri tadi, Wak, Pak Kiai yang dari tadi juga menyimak obrolan mereka, berusaha menenangkan. Sudah, itu cuma mimpi aja. Insya Allah nggak akan jadi kenyataan kok, kata si Pak Kiai. Nah, mendengar ucapan Pak Kiai, mereka pun lega lah gitu. Iya pula ya, Pak ya. Namanya juga mimpi. Siapa tahu perjanjian tadi juga nggak berlaku lah itu di dunia nyata, kata mereka, mencoba menenangkan diri. Tapi, Wak, ternyata perjanjian gaib itu bukannya sekedar isapan jempol belaka. Karena pada malam bulan purnama ada sebuah peristiwa mistis di rumahnya Parjo yang masih berkaitan dengan perjanjian gaib itu. Nah, jadi ceritanya, Wak, pada suatu hari di bulan purnama, ini masih di tahun 1940-an ya, Parjo dan tetangga sekitar rumahnya tuh berkumpul lah untuk menikmati pemandangan bulan purnama. Dan FYI, Wak, di desanya Parjo ini memang ada kebiasaan khusus di mana para bapak-bapak akan begadang di luar rumah sampai pagi menjelang. Jadi sekalian ronda, sekalian kumpul-kumpul gitu. Nah, malam itu mereka berencana untuk begadang di kebun belakang rumah Parjo yang luas sekali tuh. Mereka mau kumpul di situ. Awalnya semua berjalan lancar-lancar aja, Wak. Mereka ngobrol-ngobrol sambil sesekali meminum kopi dan juga ngerokok. Tapi ketika waktu menunjukkan lewat tengah malam, bapak-bapak ini tiba-tiba ngerasa ngantuk sengantuk-ngantuknya. Biasanya enggak, udah minum kopi dan biasanya juga mereka suka nongkrong sampai pagi gitu kan. Nah, karena udah nggak sanggup menahan rasa kantuk yang sekantuk-kantuk kali tadi, mereka pun akhirnya memutuskan untuk tidur. Jadi nggak jadi begadang tuh. Nah, pas lagi enak-enaknya tidur, Wak, salah satu dari mereka yang bernama Joko tiba-tiba mendengar ada suara keramaian nih. Nah, karena penasaran, Joko pun memaksakan diri untuk membuka matanya dan melihat keadaan sekitar. Nah, tepat di saat matanya terbuka, Wak, betapa terkejutnya Joko karena dia melihat ada banyak kali orang lagi berlalu lalang di hadapannya. Ada bapak-bapak, ada anak-anak muda, ada orang tua, ada ibu-ibu lagi hamil, ada ibu-ibu yang lagi gendong anaknya. Pokoknya ramai kali, Wak, di